Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua mengakui bahwa wafatnya ulama adalah sebuah musibah bagi umat Islam, karena ulama adalah pewaris para nabi. Wafatnya ulama adalah musibah, bahkan ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, meninggalnya ulama adalah musibah yang tak tergantikan dan sebuah kebocoran yang tak bisa ditambal. Wafatnya ulama laksana bintang yang padam. Meninggalnya satu suku lebih mudah bagi saya daripada meninggalnya satu orang ulama. Hadis riwayat Tabrani dalam Mujam Al-Kabir dan Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman dari Abu Darda. Sebagai musibah dalam agama yang diibaratkan oleh Nabi laksana bintang yang padam, wajar bila kita bersedih ditinggal wafat seorang ulama. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyatakan bahwa tidak bersedih dengan wafatnya ulama pertanda kemunafikan. Imam Al-Hafidz Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti dalam kitab Tanqih Al-Qaul mengutip sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tidak sedih dengan kematian ulama, maka dia adalah munafik. Musibah ini akan dirasakan terutama oleh para pencinta ilmu, orang-orang yang peduli dengan warisan kenabian. Seorang tabi'in, perawi yang hadisnya tersebar di Kutubus Sittah, Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah pernah berkata, sebagaimana dikutip Imam Abu Nu'aim dalam Hilya Al-Awliya, sesungguhnya aku diberitakan mengenai wafatnya seorang ahli sunnah, seakan-akan aku kehilangan sebagian anggota tubuhku. Wafatnya ulama bermakna diangkatnya ilmu, kesedihan yang benar, sebab ditinggal wafat seorang ulama bukanlah kesedihan berdasarkan nafsu karena kehilangan fisiknya. Kesedihan ini sejatinya adalah karena kehilangan yang mentransfer warisan kenabian kepada umat, kehilangan orang yang membimbing di jalan kebenaran sesuai dengan cahaya ilmu pengetahuan, kehilangan orang yang dalam dadanya tersimpan bermacam-macam ilmu itu yang diperlukan dalam menjalani kehidupan, sehingga wafatnya ulama bermakna kehilangan ilmu pengetahuan. Mengenai hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengangkat ilmu dengan sekali cabut dari para hambanya, akan tetapi Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ketika tidak tersisa lagi seorang ulama pun, manusia merujuk kepada orang-orang bodoh. Mereka bertanya, maka mereka, orang-orang bodoh itu berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Sahih Muslim menjelaskan makna hadis di atas sebagai berikut. Hadis ini menjelaskan bahwa maksud diangkatnya ilmu yaitu sebagaimana pada hadis-hadis sebelumnya secara mutlak, bukanlah menghapuskannya daripada para penghafalnya, akan tetapi maknanya adalah wafatnya para pemilik ilmu tersebut. Manusia kemudian menjadikan orang-orang bodoh untuk memutuskan hukum sesuatu dengan kebodohan mereka. Akhirnya mereka pun sesat dan menyesatkan orang lain. Wafatnya ulama pertanda kiamat sudah dekat. Ketika ilmu pengetahuan tentang ajaran agama diangkat oleh Allah dari muka bumi, maka ini pertanda usia bumi tidak lama lagi. Satu persatu ulama diwafatkan adalah pertanda keping-keping bumi mulai dirontokkan. Beberapa penafsiran Al-Quran dari kalangan sahabat Nabi dan tabi'in mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat berikut ini adalah kehancuran bumi dengan diwafatkan para ulama. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangi bumi, lalu kami kurangi daerah-daerah itu
atau sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Quran Surat Al-Ra'd 41. Tafsiran ini semakna dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari, termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan teguhnya kebodohan. Ketika ilmu diangkat, kebodohan merajalela, maka dari situlah kehancuran bermula, karena manusia tidak lagi menjalani kehidupan berdasarkan ajaran agamanya. Diriwayatkan Al-Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zaman saling berdekatan, ilmu dihilangkan, berbagai fitnah bermunculan, kebakilan dilemparkan atau ke dalam hati, dan pembunuhan semakin banyak. Bagaimana sikap seharusnya memaknai wafat ulama? Apakah dengan bergaya lebay seperti orang-orang yang kehilangan artis idola? Benar, bahwa wafatnya ulama adalah bermakna kebocoran dalam agama, sebagaimana dalam hadis yang disebut di atas. Bahkan kebocoran ini tidak bisa ditambal sepanjang masa, sebagaimana diungkapkan seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kematian seorang ulama adalah kebocoran di dalam Islam dan tidak bisa ditutup meskipun malam dan siang datang silih berganti. Namun, apakah dengan melampiaskan duka cita tanpa memikirkan solusinya adalah bukti kita bersedih atas wafatnya ulama dengan kesedihan yang sesuai dengan aturan agama? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan solusinya. Wajib atas kalian menuntut ilmu sebelum ilmu tersebut diangkat atau dihilangkan. Hilangnya ilmu adalah dengan wafatnya para periwayatnya atau ulama. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh orang-orang yang berteduh di jalan Allah sebagai syuhada, mereka sangat menginginkan agar Allah membangkitkan mereka dengan kedudukan seperti kedudukannya para ulama, karena mereka melihat begitu besarnya kemuliaan para ulama. Sungguh tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan sudah berilmu. Ilmu itu tidak lain didapat dengan cara belajar. Kesedihan yang benar adalah dengan cara kita menyiapkan diri kita untuk menjadi pengemban warisan ulama, pelanjut estafet, mempertahankan berlangsungnya transfer ilmu agama. Kita harus menyiapkan generasi selanjutnya agar jangan terjadi kekosongan ulama. Hal ini yang dimaksud Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sebagaimana dikutip Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Jika satu ulama wafat, maka ada sebuah lubang dalam Islam yang tak dapat ditambal kecuali oleh generasi penerusnya. Inilah cara memaknai kesedihan ditinggal wafat ulama yang sesuai dengan ajaran agama kita. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.